لماذا الوهابية ليسوا من أهل السنة؟ أولا لأنهم يكفرون ويبدعون جماهير أهل السنة والجماعة كالأشاعرة والماتريدية. Karena hanya salafi yang berani mengatakan terang-terangan Syiah sesat dan menyesatkan. Nah, tersinggung antum? Tafadhal antum tersinggung. Ada urusan saya dan tersinggung. Saya katakan seperti itu. Syiah punya kawin mut'ah, kawin kontrak 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari. Oke, saya nikah dengan kamu. Kita kontrak 1 hari saja, selesai itu selesai. Ya, ada urusan sama dengan binatang saja, sahabat sampai channel ya. Di laut. Ayo. Hasilnya jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ini adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita akan membahas ini ya terkait dengan ada tokoh Syiah yang berbicara tentang Wahabi, terkait dengan Wahabi ya. Ada ya antum yang suka gambar-gambar terkait dengan Wahabi. Antum dengarkan ini supaya antum dapat informasi. Wah, Wahabi itu katanya pembunuh. Ayolah kita lihat. Kita buktikan fakta tersebut. Ya, jadi antum saksikan secara keseluruhan yang suka maupun tidak suka agar antum bisa mengambil pelajarannya sampai Wahabi yang dimaksudkan itu siapa. Ya, itu harus ditahu itu terkait dengan Wahabi. Karena kita nanti akan dimintakan pertanggungjawaban sahabat Lampai Channel ya. Yang dimaksud dengan tuduhan Wahabi oleh Ratu Inggris itu siapa sebenarnya? Apakah dia Abdul Wahab bin Rustum yang tinggal di Afrika Utara sana, atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Ini jauh ya, jauh suatu perbedaannya di situ. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dia Masya Allah harus disandarkan Muhammadiyah, tapi karena namanya Muhammad bin Abdul Wahab, bapaknya yang namanya Abdul Wahab. Kalau Abdul Wahab bin Rustum ya wajar Wahabi ya, karena dia juga pembunuh. Ini Abdul Wahab bin Rustum ini pembunuh ya, dia Khawarij ya, kilabunar. Rasul mengatakan anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Oke, saya tidak berpanjang lebar. Sebentar kita akan melihat siapa sebenarnya yang dituduh Wahabi sini. Ada di sini menarik ini sahabat Lampai Channel ya. Ini tokoh Syiah yang dipegang oleh Aswaja ini. Ayo kita lihat Syiah ini dia berkomentar yang diikuti oleh orang-orang Aswaja ya, yang asli wejanan Jawa itu ya, dan yang lain-lainnya. Ayo kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. لماذا الوهابية ليسوا من أهل السنة؟ أولا لأنهم يكفرون ويبدعون جماهير أهل السنة والجماعة كالأشاعرة والماتريدية، ولأنهم يكفرون كثيرا من الصوفية. ثانيا لأنهم أتوا بطريقة الخوارج في حمل النصوص التي جاءت على الكافرين حملوها على المؤمنين، كما في حديث ابن عمر معلقة: أولئك شرار الخلق عمدوا إلى آيات من كتاب الله نزلت في المشركين فجعلوها في المؤمنين. فالوهابية فعلوا هذا الشيء. الآيات التي نزلت في المشركين في عبدة اللات والعزى جعلوها على المتوسل أو المستغيث بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى انقطاع إسنادهم وإلى أنهم ليسوا جماعة المسلمين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saya tertawa dulu ya sahabat Lampai Channel, bagaimana tanggapannya antum ini? Ini karena orang itu sahabat Lampai Channel, kalau yang berbicara di situ adalah pemangku kepentingan, maka dia akan berbicara tidak sedang menggunakan akal sehat ya, seperti itu ya. Saya katakan bagaimana ini? Kalau dia katakan tadi Wahabi itu kenapa dia laisu min ahli sunnah, mereka itu bukan ahli sunnah. Yang pertama katanya dia mengkafirkan
kaum muslimin. Dia mensyirik-syirikan dan membid'ah-bid'ahkan orang yang di luar dari kelompoknya. Bukan sebenarnya begitu. Ya, terlalu berlebihan itu. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang panjang, usikum bittaqwallah, ya, panjang hadisnya ya. Dengan kemudian setelah itu juga dia mengatakan ya dalam hadis yang panjang itu, wa iyyakum wal muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang muhdas dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena yang muhdas, yang baru dalam urusan agama ini adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan yang bid'ah itulah sesat, ya. Itu Rasulullah yang mengatakan seperti itu, sahabat. Bagaimana kita memudahkan ini? Maulid Nabi, Isra Mi'raj itu kan cuma ditetapkan saja tanggalnya, kemudian kamu pergi merayakan. Apa bedanya dengan Nasrani yang merayakan hari kelahirannya Isa Al-Masih, ya? Kemudian mengkafirkan ya Sufia atau Maturidiyah, itu kan suatu kelompok yang memang suka bertabarruk dengan orang-orang yang saleh. Kita lihat Sufi, Syiah apalagi kamu cuma Syiah seperti begini. Jangan kan Syiah, kita semua yang sahabat dampaknya Syiah itu tidak mempercayai bahwa Al-Quran yang kau miliki itu sempurna. Tidak, kesempurnaan Al-Quran hanya ada sama mereka. Kemudian kita mau mengikuti fatwanya seperti begini, ngomong kosong. Ini memang Syiah, pendiri Syiah dari Yahudi yang membuat tentang agama Syiah ini. Kita mau ikut dari sananya sudah buruk kok, ya. Kemudian kalau dia mengatakan bahwasanya bertawasul, melarang bertawasul kepada Nabi. Sekarang begini sahabat lampu kecil, tawasul itu ada 3, harus ditahu. Tawasul yang pertama adalah tawasul yang dibolehkan, ada 3 ya. Bertawasul kepada nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu tawasul yang dibolehkan, seperti Ar-Rahman Ar-Rahim, ya Rahman ya Rahim, wahai yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kasihanilah kami. Atau ya Ghaffar, wahai Maha Pengampun, ampunilah kami, ya. Itu nama-nama dan sifat Allah yang bisa kita bertawasul. Yang kedua adalah dengan amalan saleh kita. Lihat kisah 3 orang yang terkurung di dalam gua, dia bertawasul dengan amalan salehnya. Itu bisa gitu. Antum punya amalan saleh, bertawasul dengan amalan salehnya antum. Misalkan antum berada di lautan ini ya terombang-ambing di sana, antum bertawasul, ya Allah, saya punya kebaikan berbakti kepada orang tua dan saya beri makan orang tuaku. Jika itu engkau menganggapnya perbuatan amalan yang saleh, maka selamatkanlah saya. Itu tawasul dengan amalan saleh. Yang ketiga adalah tawasul dengan orang yang hidup. Tidak bisa dengan orang yang mati. Kalau orang yang mati itu syirik, karena ya tidak bisa. Siapapun dia, kita bertawasul dengan amalan dengan orang yang hidup. Ada orang saleh nih, ya Syekh, doakan saya dulu, memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar Allah mengampuni saya, memberi kesehatan. Itu melalui perantaraan, dan itu perantaraan yang dilakukan oleh para sahabat dahulu, ya, meminta tawasul, ya Allah, sungguh Nabi kami dahulu, kami selalu berdoa meminta perantaraan melalui nabimu untuk memohon kepadamu, karena nabi kami sudah meninggal, maka kami meminta perantaraan melalui Ibnu Abbas merupakan pamannya, ya, agar dia berdoa kepadamu, ya Allah. Itu kan masih hidup, ya bisa. Itu tawasul yang boleh. Jangan dikarang-karang ini Syiah juga dia mengatakan bahwasanya Wahabi itu laisa min ahli sunnah, ya, subhanallah, ngomong sembarang saja ini Syiah ini, karena hanya Salafi yang berani mengatakan terang-terangan Syiah sesat dan menyesatkan. Nah, tersinggung antum? Tafadhal antum tersinggung. Ada urusan saya dan tersinggung. Saya katakan seperti itu. Syiah punya kawin mut'ah, kawin kontrak 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari. Oke, saya nikah dengan kamu. Kita kontrak 1 hari saja, selesai itu selesai. Ya, ada urusan sama dengan binatang saja, sahabat sampai channel, ya. Dan banyak lagi tentang Syiah ini, kejelekan Syiah. Bagaimana tanggapannya antum sahabat sampai channel? Semoga Allah merahmati antum semuanya dan menjadikan antum orang-orang yang kokoh di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya, mereka Salafi itu Wahabi sesat, ya, tafadhol antum, ya, antum mau katakan apa, saya tidak ada urusan dengan itu. Ya, dakwah menyampaikan kebenaran. Kalau kita sampaikan dalil, ya antum sampaikan dalil, tidak jadi masalah kok.
Ya, tidak ada perbedaan di situ. Kalau ada perbedaan, antum bawakan dalil, kami bawakan dalil. Apa hujahnya antum? Ya gitu. Ya bawakan dalil. Hadu burhan aku in kuntum shadiqin. Jangan kita terbawa dengan Syiah seperti begini. Antum juga yang gembor-gembor Wahabi satu mengkafirkan. Wahabi yang mana yang dimaksudkan? Kalau Abdul Wahab bin Rustum mungkin saja ya. Kami juga sendiri mengatakan dia Wahabi, dia Khawarij. Dia itu pembunuh para ulama ya. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di mana? Itu Abdul Wahab itu bapaknya. Seharusnya kalian nisbatkan kepada Muhammadiyah. Itu kan yang jujur seperti begitu. Jangan kita terpengaruh dengan Ratu oleh sahabat lah ya. Ratu oleh sahabat kan yang menggelari seperti gitu, gelari Abdul Wahab bin Rustum karena memang dia membunuh semua. Jadi Ratu oleh sahabat yang Inggris menguasai menguasai di India sana atau ya sekitarnya sana ya, saya lupa ya, di sekitar situ. Pakistan ya, saking takutnya itu dia gelar dia Wahabi, dan sekarang terbawa juga kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Antum jangan ikut-ikutan ya. Oke, mungkin sahabat lampanya, semoga Allah merahmati kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين